tinggal ini aja, tinggal dari mereka jawabannya seperti apa. Tetapi tujuan dari kami sebetulnya penasihat hukum itu dari awal itu adanya ruang untuk musyawarah mufakat. Ayu bisa dikabulkan, artinya Ayu dihadirkan ke persidangan? Mudah-mudahan dari pihak kepolisian dan kejaksaan memberikan ruang untuk waktu terhadap klien kami ini, karena itu hak hukumnya, hak konstitusional untuk mendapatkan keadilan, untuk hadir di persidangan. Itu sesuai dengan undang-undang, ada jelas itu. Kalau seandainya tidak diperbolehkan berarti sudah melanggar undang-undang. Kalau dilarang-larang berarti sudah melanggar undang. Ini kan hak untuk datang sebentar, boleh dijaga, dikawal dari pihak kepolisian maupun kejaksaan untuk dikawal. Gitu, untuk hadir di sini. Artinya untuk bukti-bukti sendiri dari pihak Abang udah cukup lengkap, Bang, udah disiapin semua? Insya Allah 1000% kita percaya diri, kita siap terkait gugatan keperdataan ini di PMH. Oke, Bang, sedikit tuh Bang soal terkait masalah penangguhan penahanan sendiri, update-nya seperti apa? Penangguhan penahanan itu kemarin kita sudah lakukan beberapa kali, bersurat beberapa kali secara tertulis maupun lisan, tapi sampai saat ini belum ada jawaban dari pihak kepolisian maupun dari kejaksaan itu sendiri. Artinya kami sebetulnya terkait itu kan kembali lagi juga kepada keluarga. Keluarga juga menyampaikan kepada kami kalau emang tidak ada balasan dari pihak mereka, dari pihak kepolisian dan pihak kejaksaan, ya kami juga menyampaikan harapan sebetulnya supaya ada penangguhan. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban terkait penangguhan itu dari pihak mereka. Ya. Bang, ada mungkin indikasi dari para penyidik ini tidak bekerja secara profesional atau gimana sih Bang? Ketiga, Abang mengamatinya seperti apa nih makanya? Soalnya kok kayak agak lambat gitu dalam menangani. Terkait yang mana ini? Penangguhan penahanan. Terkait penangguhan penahanan sebenarnya kewenangan dari mereka. Tetapi kami sudah bersurat bermohon segala macam, itu tidak ada dijawab sama sekali. Ini saya sampaikan kepada Kapolri ya, Bapak Kapolri Republik Indonesia, bahwa kami ini dari kuasa hukum dari Ayu ini punya hak hukum. Ketika kami bersurat tidak dibalas, kami bersurat kedua tidak dibalas, ketiga tidak dibalas. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Kapolri dan jajarannya agar ketika penasehat hukum atau kuasa hukum dari siapapun itu, ketika bersurat tolong dibalas. Ditolak atau tidak ditolak atau diterima, tolong dibalas. Karena kami bersuratnya secara resmi kepada si dan itu pasti sampai. Gitu. Ini tidak dibalas. Jadi itu saja sih mungkin dari kami terhadap Kapolri ya, masukan dari kami ya. Oke. Kondisi Ayu sendiri sejauh ini seperti apa? Kondisi Ayu alhamdulillah baik-baik saja, dan kemudian dia juga sehat, makannya juga teratur. Tetapi mungkin karena kita jarang ketemu ya, rekan kami Bang ya Saud mungkin yang bisa jawab itu kemarin pada saat jumpa. Gimana Bang Saud? Kondisi Ayu? Kondisi Ayu sama. Kondisi Ayu sehat juga, tetap sehat, makanya juga teratur dan dia tidak ada gangguan psikis atau mental apapun. Kalaupun ada pasti dia ngomong ke kami kok sebagai kuasanya. Oke. Pastinya Ayu cukup agresif dong untuk menanyakan persidangan yang ada di PMH ini Bang, di PM Tangerang ini Bang. Ayu sepenuhnya menyerahkan kepada kami sebagai kuasa hukumnya. Gitu. Jadi dia udah percaya kepada kami sebagai kuasa hukumnya untuk menindaklanjuti segala bentuk ketidakadilannya bagi dia, dan kita hanya memperjuangkan keadilannya. Undang-undang apa mungkin yang disampaikan Ayu terkait PMH ini Bang? Undang-undangnya semoga berhasil aja di persidangan ini. Oke. Oke. Berarti agenda selanjutnya apa Bang? Agenda selanjutnya pemanggilan T3. Tergugat 3, mudah-mudahan hadir. Karena dia sudah 2 kali agenda sidang, dan ketiganya mudah-mudahan hadir. Dan Abang berharap Ayu juga bisa dihadirkan di sidang berikutnya? Ya, pada saat mediasi Ayu bisa dihadirkan. Dan kami akan bersurat juga kepada Kapolres dan juga kepada Kejaksaan. Mungkin nanti bisa ke Kejagung ya. Atau kita nanti bersurat juga ke Polda Metro atau mungkin ke Barreskrim Polri. Gitu. Oke, Bang, terakhir Bang, balik lagi ke masalah pertemuan kemarin dengan pihak kuasa hukum Sandu sendiri. Ada keinginan mungkin dari pihak Abang sendiri tetap mengupayakan restoratif justice atau
seperti apa Bang? Ada pesan-pesan juga dari kami terhadap tim Badrayana kuasa hukum dari Ibu Asanti dengan Aris itu. Mereka juga menyimpan beberapa saran dan masukan dari kami untuk supaya ada ruang untuk perdamaian. Tetapi sampai saat ini belum ada jawaban juga. Yang kita sampaikan, yang kita amanahkan dari klien kami itu ada tujuan untuk melakukan tujuan perdamaian ini. Tetapi sampai saat ini belum ada jawaban. Walaupun kemarin hanya sebentar saja ya pertemuan, tapi alhamdulillah dari pihak Badrayana juga menerima kami sebagai tamu, sebagai PH-nya dari Ayu ini untuk membahas bipatritnya hak kerjaan. Dan kemudian alhamdulillah diterima dari kami dan tinggal dari mereka jawabannya seperti apa. Tetapi tujuan dari kami sebetulnya penasihat hukum itu dari awal itu adanya ruang untuk musyawarah mufakat. Karena saya kira bahwa saudari Ayu dengan Bunda Asanti ini ada kedekatan emosional sebelumnya itu. Dengan adanya permasalahan ini jadinya seperti ini. Lebih baik agama itu kan menyarankan kepada seluruh umat manusia untuk saling memaafkan, memanusiakan manusia, sesama umat manusia. Jika ada kesalahan, maka Rasulullah mengajak semua umatnya untuk berdamai, tidak saling berdendam, tidak saling melakukan tindakan-tindakan yang lain. Ketika emang kita ada ruang untuk perdamaian, kita sebagai penasihat hukum sangat berbahagia, sangat bergembira dengan adanya musyawarah ini. Karena apa? Klien kami juga siap untuk menyicil dari awal. Itu kan tadi kalau bicara gitu kan kita harus ngikutin bahwa udah ada perdamaian di awal, udah ada dia niat etiket baik untuk penyicil, tapi Ayu justru malah ngelaporin pihak Asanti, Bang. Oh tidak. Klien kami ini diminta di dalam surat pernyataan yang kami batalkan melalui klien kami ini, dibatalkan secara artinya tertulis bahwa ada satu pernyataan yang pada saat itu adanya dugaan tindak pidana, intimidasi, pemaksaan, dan lain-lain. Makanya kita batalkan surat pernyataan. Di surat pernyataan itu ada dituliskan bahwa pengakuan dari saudari Ayu memakai atau menggunakan uang 2 miliar rupiah. Dan kemudian harus dibayarkan atau dikembalikan satu minggu pertama, dan kemudian yang kedua itu 1 bulan. Pada saat tinggal 31 itu Ayu tidak bisa mengembalikan dengan nilai uang yang sebesar itu, dan mereka tidak mau dicicil sebetulnya. Kalau dicicil klien kami mau. Dari awal mau dicicil, tetapi dari pihak mereka maunya langsung 2 kali bayar. Satu minggu pertama itu 1 miliar, 1 bulan kedua adalah 1 miliar. Dan yang disampaikan oleh pihak mereka bahwa boleh dicicil itu menurut klien kami tidak ada. Menurut klien kami tidak ada. Kayak laporan-laporan Ayu sendiri itu akan tetap on the track kah, atau nanti akan ada dicabut laporan secara sepakat bareng-bareng untuk bisa menyelesaikan tadi abang bilang masalah perdamaian, atau seperti apa? Jika dari pihak mereka juga ada ruang untuk melakukan mediasi dan musyawarah mufakat, kenapa tidak sih, Mas? Ini kan untuk kebaikan para pihak. Ketika emang ada ruang untuk perdamaian, ayo kita damai. Dan semua laporan-laporan kami kita akan close, dan kemudian laporan mereka juga close. Tetapi kalau seandainya mereka juga bertahan dan kami juga bertahan, maka proses hukum tetap berjalan. Biar nanti keadilan yang akan menjawabnya dan waktu akan menjawabnya. Begitu. Cukup. Oke. Tanggal 27, Bang. Tanggal 27 ya? 27 yes. Ya Kamis. Sidang gugatan Prabowo. PJ ini udah